Halo, assalamualaikum. Jadi buat teman-teman yang mau bisa mengendarai mobil di Jepang, pastinya kan perlu punya SIM Jepang ya. Nah, salah satu cara yang paling banyak ditempuh sama orang Indonesia itu di Jepang yaitu Gamen Kirikai atau proses konversi dari SIM Indonesia ke SIM Jepang. Untuk di Jepang sendiri untuk mendapatkan SIM itu ada dua cara. Satu, ikut sekolah mengemudi atau Jido Shagako, atau Gamen Kirikai. Nah, Gamen Kirikai ini banyak dipilih sama teman-teman Indonesia, terutama yang udah punya SIM di Indonesia, karena caranya lebih simple, singkat, dan lebih murah. Sebagai gambaran, kalau ikut Jido Shagako itu bisa habis 240.000 sampai 300.000 tergantung di daerahnya. Atau kalau di rupiah itu sekitar 24 juta sampai 30 juta lah. Kalau Gamen Kirikai sendiri itu lebih murah ya. Kalau total anggap aja satu kali ujian langsung lulus itu paling habisnya cuma 10.000 yen atau sekitar 1 juta. Jadi jauh banget ya gapnya antara ambillah 30 juta dengan 1 juta gitu. Nah, salah satu tantangan untuk Gamen Kirikai itu adalah saat proses interview. Sebagai informasi, sebenarnya polisi Jepang itu udah tahu kebanyakan orang Indonesia itu dapetin SIM-nya dengan cara ilegal gitu. Nah, salah satu faktor penentu ketika melakukan Gamen Kirikai yaitu saat interview. Nah, di interview ini polisi Jepang itu biasanya akan menilai orang ini bohong atau enggak. Orang ini beneran ikut alur pengambilan SIM secara jujur atau nembak. Itu ketahuan. Karena gue sendiri pernah dulu waktu di Hamamatsu, gue udah ceritain proses cara dapetin SIM motor gue. Ujungnya dia cuma bilang, saya nggak percaya sama kamu gitu. Akhirnya kemarin ketika gue Gamen Kirikai untuk SIM mobil, alhamdulillah itu interviewnya lancar. Nah, untuk persyaratan sendiri sebenarnya udah banyak yang membahas tentang dokumen yang diperlukan untuk proses Gamen Kirikai. Salah satunya menyiapkan translate SIM Indonesia ke bahasa Jepang yang dilakukan oleh JAF, bukan JAV, karena beda lagi ke JAV ya. JAF, Japan Automobiles Federation. Kemudian kita menyiapkan semua dokumen kependudukan seperti Juminhyo, paspor, kopi Zaryu Card, dan lain-lainnya. Untuk persyaratan dokumen itu ada video tersendiri karena gue pengen ngebahas lebih detail gitu, karena ada beberapa hal yang harus diperhatikan oleh teman-teman kalau mau Gamen Kirikai supaya nggak mondar-mandir atau jadi lebih panjang lah prosesnya. Karena sejujurnya untuk saat ini untuk Gamen Kirikai itu memakan waktu yang sangat lama antriannya. Untuk di Ibaraki sendiri itu dari satu proses ke proses lain itu menunggu sekitar 3-4 bulan karena udah rame banget gitu. Makanya kalau bisa dipersiapkan sebaik mungkin untuk interviewnya, sehingga sekali interview itu langsung lolos dan bisa lanjut ke proses selanjutnya. Nah, untuk interview sendiri ini gue udah coba cari di YouTube ya, kayaknya belum ada yang ngebahas gitu. Dan kebanyakan mereka tuh bingung waktu interview itu harus jawab kayak apa ya. Di video kali ini gue coba share tentang bagaimana gue menjawab interview. Sebenarnya pada intinya yang ditanyakan itu adalah bagaimana cara kita mendapatkan SIM. Mulai dari dokumen yang harus kita persiapkan, gimana cara mendaftarnya, seperti apa ujiannya, dan kalaupun ada tes, itu tes apa aja. Misalnya kayak tes kesehatan, tes tulis, tes pengemudi, itu kita jelaskan secara rinci kepada polisinya yang menginterview kita seperti itu. Nah, sebenarnya cara jawab gue ini bukan cara jawab yang paling benar atau yang 100% benar, tapi seenggaknya dengan adanya video ini gue berharap teman-teman itu punya gambaran seperti apa sih kita menjawab. Karena kalau kita ambil perbandingan antara Jepang dan Indonesia itu perbedaannya adalah di Indonesia itu sebenarnya ada sekolah mengemudi, cuma itu belum familiar dipakai lah gitu. Mungkin kalau di tahun dulu waktu gue itu ngapain sih sekolah mengemudi gitu. Toh yang penting ada yang punya mobil, kita beli bensin aja, diajarin di tanah kosong atau di komplek-komplek yang biasanya lagi pembangunan, itu udah
kita udah bisa belajar mobil. Tapi kalau di Jepang itu beda lagi. Mereka itu wajib ke sekolah mengemudi seperti itu. Kalau kita belajar sendiri itu ilegal ya. Gitu. Nah, yang jadi pertanyaan buat teman-teman biasanya, kalau kita nggak ikut sekolah mengemudi di Indonesia jadi masalah gak sih? Ketika kita interview kita bilang kita nggak ikut sekolah mengemudi. Di pengalaman gue sendiri, gue itu sebenarnya nggak ikut sekolah mengemudi. Gue itu di Indonesia itu diajarin sama orang tua dan abang gue gitu, sama bokap sama abang gue. Dan gue memang bilang aja padanya, di Indonesia saya nggak ikut sekolah mengemudi gitu, tapi saya belajar. Cuma proses belajar itu memang memakan waktu, yaitu 1 tahun. Nah, dalam 1 tahun ini gue bagi menjadi 3 sesi. Sesi pertama itu 3 bulan pertama itu gue diajarin bagian-bagian mobil seperti kaca spion, setir, habis itu shift knob, apa tuh, persneleng gitu kan, itu kayak ban dan lain-lainnya. Gue juga diajarin gimana pindahin gigi karena gue belajar manual, jadi gue sampein aja apa adanya gitu. Intinya dalam interview ini kita sampein apa adanya aja, gak usah bohong-bohong, sehingga nanti ketika ditanya lagi ya udah kita jawab aja apa adanya gitu kan. Kemudian untuk 3 bulan yang kedua itu gue belajar mobil dengan cara gue ikut ketika abang atau bokap gue keluar dengan mobil sambil mereka nyetir. Gue itu duduk di sebelah kiri. Nah, mereka ngajarin cara perpindahan gigi, cara menggunakan kopling, rem, dan gas, berbagai macam aturan lalu lintas di jalan. Nah, di 3 bulan terakhir itu gue sampein bahwa gue mulai belajar mobilnya itu tapi di tanah kosong atau di perumahan yang sedang dibangun. Dan gue belajar itu ketika tidak ada orang, karena kalau ada orang berbahaya. Jadi gue sampein aja seperti itu. Nah, selama 3 bulan itu gue belajar nyetir mobil sampai gue bener-bener mahir. Menurut abang gue atau bokap gue, baru gue disaranin untuk ikut ujian pengambilan SIM seperti itu. Nah, seperti apa jawaban interview gua? Yuk kita sama-sama simak salah satu contoh apa yang gua sampaikan ketika interview. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Oke? Disimak, kalau bisa dicatat ya. Watashi wa Indonesia de jidosha gakkou o ikenakatta. Chichi to o nii-san wa unten suru kata o oshiete moratta desu. でも、ちょっと時間かかったですけれど、1年間ぐらいマニュアルの車運転することが練習したことあるんです。1年間間には、最初の3ヶ月間が父とお兄さんが車本体ことを教えてもらったです。例えばね、タイヤとか、シフトノブとか、サイドミラーとかいろいろ車ことを勉強しました。それからお兄さんか父さんと一緒に行くときは運転しながら運転する方を教えてもらったんです。例えばクラッチペダル、ギア変更する方、坂道真ん中で一時止めて後動くときは後ろ向き動くはダメです。下り坂でエンジンブレーキ使用しないといけないんです。ブレーキ使用はダメ。次は曲がる前には右左確認、安全確認というもしないといけないんです。それから前向き作業とか後ろ向き駐車とか縦列駐車とかいろいろコツのルールも教えることがもらったんです。次の3ヶ月間は私、運転するの練習をしました。運転練習するときはお兄さんか父と行きました。お兄さんか父か隣で、左シートで座ってです。なんか自分では危ないでしょ。運転すること練習は広いな使わない場所でしました。あそこで誰もいないでした。人いるからとても危ないですから。練習内容は先ほどいろいろのお兄さんや父さんなどを教えることをしました。
ちゃんとうまくまでに一緒に運転練習をしました。では、うまく運転できたら、免許センターに行きました。免許取りに申し込みしました。最初は窓口に行きます。申し込むのフォームを取って自分のことを書いて。あの時は申し込みのために、1000円ぐらい払いました。それから免許スタッフは健康診断のクリニックにご案内してもらったです。健康検査の内容は色覚異常検査と身長と体重と血圧をされました。健康診断の結果は良かったら学科試験をしました。学科試験は30個ぐらい問題がありました。70% が正解の答えはしないといけないんです。だから、21問題ぐらい正解になりました。学科試験良かったらすぐ運転試験に行きます。学科試験の結果はダメなら、あと2週間ぐらいも1回しないといけないんです。学科試験の結果は良かったら、次は運転試験をしに行きます。運転試験内容は、まず50メートル前向き動きますと、50メートル後ろ向き動きます。そしたら、50メートル前向きをジグザグで動きますと、50メートル後ろ向きをジグザグで動きます。それから、坂道に行きます。坂道途中で一時止まると前に動きますけど、後ろ向き動くはダメ。このために、ハンドブレーキとシフトペダルの外すは一緒にしないといけないんです。それから、下り坂でエンジンブレーキで前に行きます。ブレーキだけでダメです。それから、下で一時止めて、右左安全確認すると駐車場に行きます。駐車場では縦列駐車とシリーズ駐車するに行きます。それで終わりです。運転試験が大丈夫だったら同じ日に免許をもらいますが、運転試験ダメだったらあと2週間ぐらいも1回運転試験しないといけないです。以上です。